ya. Hati-hati untuk timnya Mbak Sarah Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ya, berbicara mengenai alam gaib, tentunya itu adalah alam yang mana tidak bisa kita masuki sembarangan, ya kan? Alam itu ada di sekitar kita, tapi kita tidak bisa ngontak sembarangan pul, ya. Sembarangan kita masuk nggak bisa. Ada orang-orang khusus yang mampu masuk ke dalamnya, komunikasi dan lain sebagainya. Nah, belakangan di YouTube ya banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk komunikasi, mencoba untuk mengungkap misteri, melihat sejarah dan lain sebagainya. Itu bagus, itu bagus. Salah satunya adalah konten kreator dari timnya Mbak Sarah Widianto, ya. Mohon maaf, salah, Wijayanto, ya. Nah, hampir sama namanya dengan saya kan, Mbak Sarah Wijayanto. Beliau ini mencoba komunikasi dengan alam gaib, ya, dengan orang-orang makhluk, ya, dengan yang di sana, kemudian mengungkap sejarah, mengungkap misteri dengan tim-timnya. Dan terkadang juga ada yang namanya bintang tamu. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan sedikit saran, ya, kepada mungkin timnya juga. Hati-hati, ya, hati-hati untuk timnya Mbak Sarah Wijayanto. Kenapa saya mengatakan hati-hati? Jangan mengikuti apa kata netizen. Nah, ini unik. Netizen sering sekali mengatakan, "Mbak, tolong kolaps dengan orang ini dong. Mbak, tolong kolaps dengan orang ini dong." Ya, terkadang juga mengikuti apa kata netizen, mengajak seseorang untuk diajak kolab di videonya. Jadi kenapa saya mengatakan hati-hati? Tidak semua orang bisa diajak ke sana, diajak ke hal yang mistis, misteri. Saya punya pengalaman, ya. Saya punya pengalaman mengajak seseorang yang belum siap apapun, walaupun saya ini punya, ya, saya tidak mau menyombongkan, walaupun saya orang biasa yang mampu, ya, menghandle, katakanlah dia kesurupan, dia ngapain gitu. Terkadang ada sesuatu yang masih terlupa karena saya manusia biasa, ya, mungkin kita semua juga sama. Yang terjadi apa? Suatu saat dia, yang saya ajak ini, kemampuan spiritualnya itu berubah sendiri gara-gara tadi ada trigger dari hal gaib, kemudian kemampuannya naik sendiri. Saya tidak tahu, saya tidak paham, dia sudah pulang soalnya, ya kan, suatu hari, ya, setelah beberapa hari dari tempat saya. Yang terjadi apa? Dia mampu melihat, ya kan, tanpa persetujuan dia, ngagetin begitu. Kemudian dia mulai sakit-sakitan karena dia nggak kuat secara wadak batin di dalam diri seseorang, ini nggak kuat, ya, wadak batin. Ketika dia kemampuannya hanya sekedar melihat, tetapi dia sampai menyentuh, nah itu bahaya karena dalam tubuhnya sendiri energinya nggak kuat, berimbas kepada penyakit non medis, ya, merasakan seolah-olah dia diikuti jin, ya, kemudian akhirnya sakit kepala dan menjadi penyakit sungguhan nantinya. Nah, itu yang saya khawatirkan. Kenapa saya mengatakan hati-hati juga, karena mungkin untuk tim Mbak Sarah Wijayanto ini kan sebagai panutan, ya, sudah besar sebagai panutan banyak orang begitu. Jadi boleh saran saya juga diterima, monggo, enggak masalah, ya. Hati-hati saja kalau mengajak seseorang gitu, ya, mengajak seseorang yang belum siap. Tapi saya paham kok, saya paham banyak timnya Mbak Sarah ini juga sudah pandai, sudah pinter-pinter, jadi pinter memilih orang yang mau diajak. Tapi jangan takabur dulu, kemungkinan kan gitu, kemungkinan suatu saat mengikuti apa kata netizen ini mengajakkan, ajak ini, ketika ada sesuatu yang viral, tolong ajak ini dong, diajak collab gitu. Takutnya disetujui tanpa berpikir panjang, hanya mengejar konten, takutnya tadi, ya. Semoga bermanfaat, ya. Inti dari video ini adalah tidak semua orang itu mampu, tidak semua orang itu mau secara batin diajak untuk kontak dengan hal gaib. Maka dari itu, bagi teman-teman semuanya yang sekarang ngeteki ataupun
selalu punya keinginan, Ki tolong buka mata batin saya mengatakan Anda siap atau belum, ya secara lahir ataupun batin gitu. Agar apa? Agar nanti tidak ada terjadi sesuatu gitu loh. Bahkan untuk melakukan kontak batin dengan hal gaib, kita masuk, kita meraga sukma, kita melakukan koneksi ya dengan mereka. Itu butuh perjuangan loh, bukan segampang itu Anda dibuka mata batinnya, lihat buat apa, tujuannya apa, nggak ada faedahnya. Makanya saya sering mengatakan mata batin itu nggak ada faedahnya sebenarnya. Yang penting adalah intuisi Anda sebagai manusia dipakai untuk hal yang menguntungkan untuk Anda sendiri dan banyak orang. Untuk pekerjaan, intuisi menentukan pilihan bisnis penting. Untuk pilihan hidup yang susah dipilih, nah itu penting intuisi yang bisa naik karena tadi kepekaan mata batin gitu loh. Jadi mata batin bukan hanya sekedar melihat, ya melihat ya udah, melihat kelihatan di sana ada sesuatu, ya sudah gitu aja. Terus yang penasarannya apa? Bentuknya, ya kan? Atau apapunnya gitu kan? Jadi bisa difikirkan sendiri ya saudaraku semuanya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.